Pulang tapi nggak pulang. Hah? Apa maksudnya, Yung? Ini ngeri banget, aku baca kiriman cerita dari teman kita yang namanya Yola. Oke, gimana tuh ceritanya? Jadi ini kejadian pas Yola lagi di kampung tempat nenek kakeknya. Yola ini punya teman di kampung nih, namanya Zulpa, Maulana, sama Rozak. Hari itu mereka berempat main nih. Karena Yola juga jarang pulang kampung, mereka jadi seru banget tuh ngobrol-ngobrol di teras rumah neneknya Yola. Sore itu jam 3-an, Rozak ini ngajakin mereka jalan-jalan ke bukit yang gak jauh dari sana. Oke. Mereka naik sepeda, nanti sepedanya mereka titipin di warung yang ada di kaki bukit. Kata si Rozak sih di sana bagus banget pemandangannya. Sampailah di warung itu, mereka jajan dulu. Ditanya tuh sama pemilik warung, mau kemana? Si Rozak jawab, Mau naik bu. jangan lama-lama di atas, keburu malam. Kalau mau naik sekarang, jangan lama-lama. Di situ mereka naik lah, sampai di atas bukit. Bener aja dong, di sana bagus banget. Gak kerasa tuh, udah jam 5 lewat, udah hampir gelap. Tapi ya masih terang gitu. Nah mereka mutusin buat turun tuh, takut keburu gelap. Tapi ada yang aneh. Pas mereka turun, mereka dengar ada suara kentongan kayu gitu, rame banget. Tapi mereka nggak lihat itu tuh suara asalnya dari mana. Sampailah mereka di warung tadi. Mereka ngambil sepeda, tapi nggak ada ibu warungnya. Mereka pikir ya mungkin lagi kemana gitu kali ya. Mereka putusin buat balik aja lah langsung ke rumahnya si Yola. Tapi sampai sekitaran rumahnya Yola, di sana itu sepi banget. Padahal pas mereka lihat juga masih terang, yang harusnya sih biasanya masih rame. Mereka masuk nih ke rumahnya si Yola dan tetap gak ada orang di sana, sepi banget. Di situ mereka dengar lagi nih ada suara ketokan kayu, banyak banget dan rame banget. Tapi mereka lagi-lagi nggak tahu suara itu tuh dari mana asalnya. Di situ Rozak keluar rumahnya si Yola nih, dan Rozak lihat ada beberapa orang atau hewan yang aneh banget. Mereka jalan pakai keempat kakinya, tapi nggak berbulu, bahkan sebagian nggak ada kulitnya. Jadi mereka tuh kayak merah gitu. Sosok itu tuh banyak, nggak cuma satu. Lewat-lewat aja gitu, nggak ngehirauin adanya Yola dan teman-temannya ini. Di situ mereka udah ngerasa ini ada yang aneh. Mereka berempat di situ cuma tutup mata dan berdoa. Pas lagi berdoa dan tutup mata ini, mereka malah makin jelas dengar suara kentongan kayu itu. Waduh. Dan suaranya makin kencang dan makin banyak. Tiba-tiba ada suara, ketemu, alhamdulillah ketemu. Pas Yola dan teman-temannya ini buka mata, mereka lihat dan mereka sadar ternyata mereka masih ada di dalam bukit di jalur pulang. Suasananya udah gelap dan di situ banyak banget warga yang bawa kentongan kayu sama senter. Ada orang tua dari mereka berempat juga nih yang langsung nangis pas lihat mereka ada di sana. Berarti mereka... Iya, jadi ternyata Yola sama teman-temannya ini masih ada di bukit itu. Jadi mereka nih kayak ke dunia lain gitulah kasarannya. Dan tadi nih pas mereka dengar suara kentongan kayu itu, ya sebenarnya mereka ini dengar suara kentongan kayu yang dipukul-pukul sama warga yang nyariin mereka berempat. Ya ampun, untuk aja